Sebanyak 10 ekor sapi dan 4 kambing disembelih panitia kurban Masjid Jami Muhammadiyah di Balayuda KM 4,5 Palembang. Ketua Masjid Jami Muhammadiyah Muhammad Fadil mengungkapkan pemotongan hewan kurban sebanyak 10 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Pihaknya telah menyiapkan sebanyak 1.200 kupon untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Setidaknya ada 6 RT yang telah siap membagikan kupon kurban tersebut. Pembagian daging dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat setelah proses pemotongan selesai. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Sholat Id dilaksanakan di Kompleks Taman Bukit Rapresia, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Pantauan Sumek.co sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, puluhan warga Muhammadiyah mengerjakan ibadah sholat Id di lapangan kompleks. Khotib sekaligus Imam sholat Id Ustadz Haji Sudarmono Latif dalam khotbahnya menyampaikan, Hari Raya Idul Adha merupakan momen mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan momentum untuk meladani keimanan Nabi Ibrahim yang diuji dengan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim memiliki keimanan yang kuat, beliau menyanggupi perintah Allah tersebut. Zeri, Sumeko TV melaporkan. Ribuan masyarakat mengikuti sholat Id di Masjid Jami Muhammadiyah Jalan Balayuda KM 4,5 Palembang, Sabtu 9 Juli. Pantauan Sumek.co sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, pelaksanaan sholat Id Idul Adha 1443 Hijriah digelar di Masjid Jami Muhammadiyah Palembang. Jemaah yang melaksanakan sholat Id meluber hingga ke jalan di sekeliling masjid. Sholat diimami Ustadz Dr. Ahmad Tasmi. Muhammad Fadil, Ketua Masjid Jami Muhammadiyah mengungkapkan, jemaah yang melaksanakan sholat pada hari ini kurang lebih berjumlah 1.500 sampai 2.000 orang. Masjid Jami Muhammadiyah akan melaksanakan pemotongan sapi sebanyak 10 ekor dan kambing 4 ekor. Pemotongan hewan kurban dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Pelaksanaan sholat Id di Masjid Al-Furqon, Kompleks Perguruan Muhammadiyah, Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Pelaju Ilir, Kecamatan Pelaju berlangsung hikmat. Sholat Id diikuti ratusan jemaah khususnya warga Muhammadiyah. Imron Gani, Ketua Majelis Pelayanan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pelaju SU2 berharap perbedaan yang terjadi dalam pelaksanaan Lebaran Idul Adha tidak dijadikan masalah karena menurut keyakinan dan ajaran masing-masing. Sementara terkait jumlah kurban, Imron menyampaikan untuk tahun ini jumlah hewan kurban untuk PCM Pelaju SU2 juga mengalami peningkatan dari tahun lalu. Hewan kurban sumbangsi dari anggota serta simpatisan Muhammadiyah. Total ada 12 ekor sapi, pemotongan kurban dilaksanakan Minggu 10 Juli. Ranting Muhammadiyah lainnya diantaranya ranting Bagus Kuning Masjid An-Nur, ada 13 ekor sapi. Talang Kemang 10 ekor sapi dan Sungai Pinang 2 ekor sapi. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Sebanyak 29 new outlet feeder LRT kini mulai beroperasi, sementara baru 2 rute yakni Sematang Borang dan kawasan Asrama Haji Tanjung Api-Api. New outlet mulai beroperasi per Juli ini, lalu lalang kendaraan tersebut sudah banyak terlihat di beberapa kawasan, di antaranya di Jalan Kolonel Haji Berlian, KM 6,5 Palembang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Aprizal Hasim mengungkapkan, kendaraan ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Palembang. Sebelum beroperasi, kendaraan ini dicek secara keseluruhan
agar masyarakat yang menaikinya merasa aman dan nyaman. Untuk sementara, masyarakat bisa menikmatinya secara gratis hingga akhir tahun 2022 mendatang. Di dalam angkot terdapat CCTV yang berada di bagian depan dekat pengemudi feeder. Selain itu, dilengkapi audio yang terhubung langsung dengan Dinas Perhubungan Kota Palembang. Sehingga selama perjalanan, suara dari pengemudi dan penumpang akan langsung terdengar. Angkot ini juga terhubung dengan LRT sehingga masyarakat yang ingin naik LRT menuju stasiun bisa dengan mudah. Untuk tujuannya sendiri baru memiliki dua rute yakni Sematang Borang dan Asrama Haji Palembang. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Ratusan umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Furqon, Jalan R. Sukamto, Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning, Palembang, Sabtu 9 Juli pagi. Mereka merayakan Lebaran 2022 lebih awal dari keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama yang telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada Minggu 10 Juli 2022. Imam Masjid dan Khatib Buya Haji Reza Evan Asjojir mengatakan, tahun ini jemaah Masjid Al-Furqon telah merayakan Lebaran lebih awal. Dasarnya karena sesuai anjuran pemerintah dari 3 menteri yang menetapkan Lebaran Idul Adha pada tanggal 9 Juli 2022 dan juga sudah melihat langsung hilalnya. Ketua Panitia Pelaksanaan Sholat Idul Adha Mukarrom menambahkan, dasar melaksanakan sholat Idul Adha dan Lebaran duluan mengikuti wukuf di Padang Arafah. Masjid Al-Furqon juga melakukan pemotongan hewan kurban, yakni 4 ekor sapi dan 1 kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari yayasan dan keluarga Yayasan Al-Furqon Palembang. Denny, Sumeko TV melaporkan. Pelaksanaan sholat Id berlangsung di sejumlah masjid musola bahkan di aula desa, seperti di Desa Limbang Jaya 1 Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Warga Muhammadiyah gabungan dari 4 desa yakni Desa Limbang Jaya 1, Limbang Jaya 2, Tanjung Pinang 1, dan Tanjung Pinang 2 melaksanakan sholat Id di aula Desa Limbang Jaya 1. Menurut tokoh Muhammadiyah Desa Limbang Jaya 1 Samsudin, setiap tahun warga Muhammadiyah selalu melaksanakan sholat Id di aula ini. Setiap tahun juga ketika Idul Adha, mereka selalu menyembelih 1 ekor sapi kurban. Menurut Samsudin, Muhammadiyah di Desa Limbang Jaya 1 berdiri sejak tahun 1952. Walaupun jumlah tidak banyak, hanya sekitar 100 orang. Namun warga Muhammadiyah di 4 desa ini selalu kompak. Edi, Sumeko TV melaporkan.